Halo, jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor tentunya. Berhubung banyaknya teman-teman yang request mengenai pengalaman saya cut loss ya, maka di video ini saya ingin sharing pengalaman saya cut loss ya, khususnya di tahun 2021 kemarin ya. Cuman sebelum kita melakukan pembahasan ya, sebelum saya sharing, silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Nama channel kami adalah channel The Investor, dan pastikan teman-teman join lewat linknya saja ya, link di dalam deskripsi di video ini. Jangan di searching karena takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, sebenarnya di tahun kemarin ada 4 saham saya yang naik 100% atau naik satu bagger. Tapi di sisi lain saya juga melakukan cut loss. Ada 2 saham yang akhirnya saya cut loss ya, 2 saham saja ya di tahun kemarin yang saya akhirnya melakukan cut loss. Nah, yang pertama yaitu saham GJTL, saya cut loss 20%, dan yang kedua saham yang akhirnya saya cut loss 50% ya. Saham yang saya cut loss 50% ini saya akan sharingkan di lain kesempatan ya. Kita cerita dulu mengenai perjalanan saya kenapa akhirnya saya cut loss GJTL 20%. Oke, pertama saya akan ceritakan dulu kenapa saya beli GJTL waktu itu ya. Jadi saya beli sebenarnya di pertengahan tahun ya. Dan waktu itu laporan kuartal 1 sudah keluar ya, kuartal 1 2021. Ya, di sini kalau kita lihat neraca dari GJTL posisi Maret itu sehat ya. Kasnya punya 1,2 triliun. Kemudian piutangnya yang memang agak banyak ya, agak banyak sekitar 3,7 triliun, dan persediaan 2,1 triliun ya. Sebenarnya ini lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2020, sebenarnya perlu kita cek lagi. Cuman dari sisi posisi kasnya cukup besar ya, dan dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya, hutang bank khususnya, itu kasnya masih bisa mengcover. Artinya secara neraca saya menyimpulkan waktu itu adalah GJTL neracanya sehat ya. Kemudian posisi arus kasnya juga positif ya, dimana naik ya dari minus 81 miliar menjadi plus 224 miliar. Ya. Oke, dari sini neraca oke. Kemudian dari sisi kinerja operasionalnya pun itu juga bagus. Penjualannya naik, laba kotornya naik, dan laba bersihnya naiknya signifikan dari minus 500 miliar menjadi plus 113 miliar. Biasanya teman-teman sekalian, kalau kinerja perusahaan ini meningkat signifikan ya, dan bisa dipertahankan ya, kemudian sentimen positif masuk, itu biasanya dia akan menjadi turnaround company ya, di mana harga sahamnya ini juga naik. Dan harapan saya waktu itu GJTL ini menjadi the next MPMX saya ya. Pasti teman-teman tahu ya, saya salah satunya dapat bagger dari MPMX ya. Harapan saya waktu itu seperti itu. Tapi ternyata kinerja kuartal 3 tidak sesuai harapan ya, dimana kinerjanya memburuk ya. Kasnya menurun dari 1,2 triliun menjadi 800 miliar. Piutangnya naik menjadi 4 triliun ya, jadi piutangnya lebih tinggi lagi, dan persediaannya pun juga naik dari 2,1 triliun menjadi 3 triliun. Kalau saya sendiri beranggapan seperti ini, kalau kasnya turun, piutangnya naik, kemudian persediaannya juga naik ya, bahkan naik hampir 2 kali lipat dibandingkan posisi akhir Desember 2020. Jangan-jangan perusahaan punya problem likuiditas ya. Artinya apa? Artinya si customer dia menunda pembayarannya ya, artinya hutangnya piutangnya tidak terkunjung dilunasi oleh customernya, dan persediaan naik artinya barang-barangnya nggak laku terjual ya. Itu pandangan saya kalau ketika melihat posisi neraca seperti ini ya. Kemudian hutangnya juga naik ya, hutangnya juga naik hampir 1 triliun ya, hutang jangka pendek ditambah dengan hutang bank yang jatuh tempo ya, 1,2 triliun ya. Bayangkan kasnya 800 miliar, hutang yang akan jatuh tempo 1,2 triliun. Kalau posisi seperti ini ya resikonya tinggi ya, resiko gagal bayar tinggi. Nah, satu-satunya hal untuk kita bisa mentolerir ya bahwa kasnya lebih kecil dari hutangnya adalah laporan arus kasnya harus positif. Ya, kalau laporan arus kasnya positif itu masih ada
ruang untuk bisa membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Nah, sekarang kita lihat nih, ternyata arus kasnya juga negatif ya. Negatif 700 miliar. Ya, ini juga salah satu penyebab kenapa hutangnya naik ya, karena ya kasnya minus. Nah, dengan posisi seperti ini saya menjadi ragu-ragu akan likuiditas perusahaan ya, akan kesehatan dari neraca perusahaan. Ditambah lagi kalau kita lihat kinerja operasionalnya, labanya mengecil dari kuartal 1 plus 113 miliar. Di kuartal 3 tinggal 15 miliar. Artinya apa? Artinya labanya menyusut, labanya mengecil. Ya, dan dengan posisi seperti ini akhirnya saya tidak nyaman lagi pegang GJTL ya, dan mau gak mau akhirnya saya melakukan cut loss ya. Sebenarnya teman-teman sekalian ya, kalau posisi kuartal 3 ini jeblok wajar sebenarnya. Kenapa? Karena di posisi Juli sampai September tahun lalu pemerintah menerapkan PPKM darurat. Pastinya bisnis-bisnis retail itu juga terkena imbasnya, salah satunya GJTL. Cuman kalau saya pribadi saya bisa mentolerir asalkan neracanya masih sehat ya. Jadi kemampuan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya masih tinggi. Ya, itu masih saya tolerir dalam resiko saya ya, karena memang risk profile masing-masing investor pastinya berbeda-beda ya. Karena kalau misalkan kita lihat di akhir tahun 2021 sebenarnya perekonomian membaik, PPKM dibuka lagi, nah seharusnya neracanya bisa sehat lagi. Cuman ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu sampai publikasi full year-nya keluar. Kalau saya pribadi, saya tidak seneng menebak-nebak seperti itu. Saya masih seneng, saya masih mau nge-hold kalau misalkan neracanya tadi ya masih sehat. Tapi kalau sudah sakit-sakitan buat saya tidak nyaman. Akhirnya mau nggak mau saya lepas, saya cut loss 20% di saham GJTL ya. Jadi saya beli sekitar 830-an, saya jual di level 660-an kalau nggak salah ya. Intinya minusnya sekitar 20% ya. Tadinya mau saya hold, cuman saya lepas ya, karena salah satunya ya jumlah saham saya ingin mengurangi saham yang saya pegang juga ya, salah satu faktornya juga itu. Ya, nah, saya bersyukur teman-teman sekalian ya, posisi akhir tahun 2021 walaupun saya lepas GJTL ya dengan cut loss 20% dan satu lagi saham yang mungkin saya akan sharingkan nantinya, itu cut loss saya sekitar 50%, tapi saya masih pegang saham-saham yang bisa mencetak cuan yang gede, artinya bisa menambah ke cut lossan saya waktu itu ya. Ini posisi akhir tahun 2021 saya masih ngehold 14 saham ya. Jadi kalau ditambah GJTL dan yang satu lagi yang saya cut loss, seharusnya sebelumnya ada 16 saham, cuman 2 saya kurangin. Plus saya juga kurangin 2 saham juga ya, 2 saham juga. Yaitu yang pertama United Tractor ya. United Tractor saya beli tahun 2020 di harga 13.000, saya jual tahun kemarin di harga 23.000 ya. Jadi profit sekitar 83%. Kemudian saya juga jual Adaro Energi. Ya, Adaro Energi ini sebenarnya belum saatnya jual. Ya sebenarnya termasuk United Tractor juga belum saatnya jual. Cuman karena saya sudah banyak pegang saham, saya ngelepas 2 saham itu ya. United Tractor plus 83%, Adaro take profit atau plus 35% ya. Karena pasti teman-teman tahu ya, saya pegang banyak batu bara tahun kemarin, jadi saya ingin mengurangi batu baranya supaya kinerja portofolio saya tidak tergantung dari saham-saham batu bara saja. Ya, Adaro saya lepas dengan profit 35%. Akhir tahun saya masih pegang 14 saham dan ini rata-rata masih saya pegang semua. Ada satu saham yang per hari ini ya sudah saya jual dengan keuntungan sekitar 118%. Jadi per hari ini saat video ini dibuat saham saya tinggal 13 saham ya. Dan saya juga bersyukur dari perjalanan saya menyusun portofolio sepanjang 2021 kemarin, kinerja portofolio saya masih jauh di atas IHSG. Di mana IHSG hanya naik 10%, tapi portofolio saya naik 34% alias 3 kali IHSG ya. Saya cuman membayangkan ya waktu itu kalau misalkan saya tidak beli GJTL dan saya tidak beli satu saham yang akhirnya cut loss 50%, kemungkinan besar profit saya atau kenaikan portofolio saya itu sekitar 45% ya. Tapi nggak masalah, yang namanya manusia, saya pun ternyata saya juga bisa salah dalam analisa ya.
Tapi tetap saya bersyukur ya, kenaikan 34% ya, atau 3 kali dari IHSG itu buat saya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus, harapannya tahun 2022 ini bisa lebih kenceng lagi. Nah teman-teman sekalian, kami punya program namanya The Investor Portfolio ya, atau program ini sering kita sebut nabung saham bareng Eros Perwita. Artinya setiap bulan pasti akan ada saham-saham baru yang saya masukkan ke portofolio saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru bergabung ya di tengah-tengah, jadi tidak mengikuti saya sejak awal ya, teman-teman tetap bisa tahu saham-saham apa yang saya beli di bulan ini. Ya hanya satu saham saja setiap bulan dan tujuannya untuk investing ya. Teman-teman bisa ikutin The Investor Portfolio ini untuk tambah referensi ya, untuk tambah referensi, siapa tahu bisa menambah insight baru dari pengelolaan portofolio teman-teman sekalian ya. Silahkan teman-teman bisa bergabung di The Investor Portfolio dengan klik linknya di dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, itu tadi sharing saya kenapa saya akhirnya cut loss GJTL 20% ya, dan pastikan teman-teman sekalian ya, sekali lagi ini hanyalah sharing saya saja, jadi tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.